Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maulana. Di konten Lintas Persepsi kali ini, saya pengen ngobrol banyak dengan salah satu penggerak sosial yang bergerak khususnya di desa-desa di sekitar Garut Utara. Dan saya pengen tahu gitu, kira-kira apa sih yang menjadi motivasi beliau kenapa bergerak di pemberdayaan khususnya untuk desa-desa sekitar Garut Utara. Oke deh Om, pertanyaan pertama. Saya mengenal Om tuh mungkin sekitar berapa bulan ya, sekitar 3 bulan ke belakang gini ya, 3 bulan ke belakang. Dan bukan hanya kata orang, tapi juga saya ngelihat langsung gitu gimana gerakan-gerakan Om di desa-desa sekitar Garut Utara. Nah, saya pengen tahu gitu, kira-kira apa sih yang mendorong Om kenapa melakukan gerakan-gerakan seperti itu, khususnya pemberdayaan untuk untuk masyarakat desa. Oke ya, sebelum ke sana jadi perlu diketahui bahwa desa itu suatu tempat yang sangat potensial, suatu tempat yang sangat asik, nyaman dan menyenangkan. Jadi kalau kita lihat dari desa itu sendiri itu kan, kalau saya itu di akronimkan desa itu, D-nya itu daerah, E-nya ekonomi, S-nya itu strategis, A-nya itu amazing. Berarti daerah strategis, ekonomis, amazing. Ya, Mantap itu sekali. itu desa. Oke. Jadi saya tertarik ke desa itu karena selama ini banyak orang-orang desa khususnya generasi muda yang merasa malu atau merasa rendah lah menjadi orang desa. Minder mungkin ya. Minder. Padahal sesungguhnya itu tidak. Ketika kita masuk ke desa, saya berusaha memotivasi generasi muda yang ada di desa itu untuk mencintai desanya. Tepat benar Om. Karena apa? Karena di desa itu banyak sekali yang bisa menghidupi mereka, bahkan kalau dari segi ekonominya itu pendapatannya bisa melebihi yang tinggal di kota. Dengan catatan asal kita mampu menggalinya gitu. Nah, untuk selama ini saya lebih konsen mendekati para generasi muda, kemudian lebih menggali potensi-potensi sumber daya alamnya. Berarti target Om tuh yang pertama mungkin gimana caranya supaya membentuk rasa percaya diri orang-orang desa gitu, supaya bangga akan bahwa dia tuh orang desa gitu mungkin. Ya, betul. Oke. Jadi merubah paradigma dan persepsi mereka tentang desa gitu ya. Oh iya. Dan tertarik tadi terkait sebenarnya desa tuh punya potensi. Mungkin goals akhirnya tuh sebisa mungkin khususnya mungkin pemuda-pemuda desa jangan sampai urban ke kota gitu. Karena dengan dia stay di desa asal dia bisa memaksimalkan potensi yang ada, Tepat sekali. itu bisa menghidupi mereka. Oke. Nah, kira-kira Om pengen tahu dulu deh. Gerakan seperti ini tuh Omnya mulai kapan sih? Saya mulai masuk ke desa-desa itu dari tahun 2015. 2015. Itu khusus Garut Utara aja. Untuk saat ini baru Garut Utara. Berarti total berapa desa tuh? Total yang sudah masuki itu kurang lebih ada sekitar 25 desa. 25 desa. Dan itu Om gerak atas nama pribadi, kelompok, atau ada perintah khusus gitu? Gimana tuh? Itu sebenarnya untuk menggerakkan itu atas nama pribadi gitu kan. Okay. Cuma saya kalau si konyong-konyong masuk ke desa tanpa identitas gitu kan, mungkin orang akan mempertanyakan. Nah, untuk mengawalinya masuk ke desa-desa ya, saya memakai bisa disebut ya profesi atau juga hobi gitu. Jadi memanfaatkan profesi Om untuk bisa ya mungkin untuk first impressionnya ya, supaya bisa diterima sama mereka. Supaya bisa diterima dan bisa diakui oleh mereka gitu. Karena sekonyong-konyong kita datang ke desa ya, lu siapa gitu. Ya siapa, benar-benar. Malah mungkin dicurigai juga ya. Ya bisa jadi. Dan kira-kira nih Om, yang saya tahu kan bukan yang saya tahu, ada yang saya ikutin gitu gerakan Om selama pemberdayaan di desa-desa itu mungkin ada di desa Pangurinan aja. Nah, kira-kira sampai sejauh ini nih dari tahun 2015 sampai sekarang, tantangan yang harus Om hadapi itu tantangan seperti apa sih? Dan kira-kira solusi untuk menghadapi tantangan itu seperti apa? Tantangan yang terberat jelas ya dalam penggalian potensi sumber daya di desa itu ya mengasah atau meyakinkan sumber daya manusianya. Itu. Sumber daya. Karena untuk sumber daya alam dia itu tidak akan kemana-mana ya. Bagaimana manusianya mau diapakan itu bagaimana manusianya. Dalam artian pekerjaan yang paling berat itu adalah membuka jalan pikiran para generasi muda yang ada di desa. Pola pikir berarti yang jadi sasarannya. Betul. Oke deh Om, pengen tahu kira-kira dalam rangka untuk merubah pola pikir khususnya pemuda-pemuda desa,
contoh kecil kegiatan itu seperti apa sih? Kita melakukan pendekatan secara persuasif gitu. Oke. Secara pribadi, pertama-tama kita lihat dulu apa sih kesukaan mereka Oh gitu. iya, benar. Kalau misalkan mereka suka olahraga, Dekati misalkan dengan main olahraga. bola lah, ya kita masuk ke ranah main bola. Oke. Walaupun saya tidak bisa main bola, tapi berusaha untuk bisa gitu kan. Kalau mereka suka seni, ya masuk di seni. Jadi secara perlahan masuknya itu melalui apa yang mereka sukai. Ya kebetulan di Desa Pangerenan ini kelihatan anak-anaknya itu suka berpetualang gitu kan, suka hiking, Camping ceria gitu ya. camping. Jadi saya masuk ke sana, kemudian dari sana baru menggulirkan obrolan-obrolan. Oh, desa kita ini memiliki ini. Oh iya, benar. Bahkan tidak hanya itu kan, saya juga pernah ikut kan Om pas acara nonton bareng gitu. Dan setelah kita nonton bareng salah satu film yang mungkin mengandung edukasi juga, setelahnya ada sesi diskusi mungkin diskusi apa sih yang bisa kita ambil dari isi film yang kita tonton gitu. Itu gokil sih, keren banget Om. Nah, pertanyaan selanjutnya Om, kira-kira harapan Om nih untuk desa-desa khususnya di Garut Utara yang menjadi yang menjadi bimbingan Om mungkin ya, itu kedepannya pengen seperti apa, khususnya menghadapi situasi kayak gini Om, pandemi. Karena tidak bisa enggak, ternyata pandemi ini tuh enggak cuma di kota-kota, tapi untuk sekarang itu cukup berpengaruh juga untuk di desa-desa gitu. Berpengaruh ya, tapi sebetulnya menurut saya tidak terlalu signifikan gitu pengaruh bagi kehidupan orang desa, ya khususnya misalkan di Desa Pangerenan. Kenapa pandemi tidak berpengaruh secara signifikan? Karena ya mayoritas masyarakat desanya dia penghasilannya di Desa itu desa sendiri. itu gitu. Jadi nggak bergantung ke luar mungkin ya. Betul, tapi yang satu yang saya sangat diharapkan itu tetap saya minta bantuannya atau peran gitu dari pemangku kebijakan yang ada di desa gitu. Karena selama ini kadang-kadang generasi muda di desa-desa itu selalu dipandang sebelah mata. Dia jarang dilibatkan di dalam aktivitas berdesa gitu kan. Nah, untuk itu kalau misalkan mereka dirangkul oleh pemerintah desa, saya kira mereka akan terpanggil, minimal akan terketuk semangat hatinya, ya. semangat untuk mengurus atau mengelola desanya gitu. Oke, benar. Jadi perhatian dari pemerintah desa, perhatian dari para orang tua juga itu sangat-sangat perlu gitu. Oke. Tapi pengen tahu deh Om, dari soalnya kan saya juga gerak di hal yang serupa mungkin ya, cuman ini bentuknya saya pekerjaan gitu ya, nggak murni sosial. Dan sering kali yang jadi hambatan saya tuh menghadapi dari si pemuda-pemuda desanya itu sendiri gitu. Entah cara pendekatan saya yang salah atau emang si pemuda desanya itu emang udah nggak peduli gitu sama desanya sendiri. Soalnya ketika saya sesederhana ngajakin bikin sesuatu lah di desanya sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri, itu nggak sedikit yang mereka cenderung pasif gitu. Kira-kira menghadapi situasi kayak gitu tuh gimana gitu? Jadi ada beberapa hal sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa kita pendekatannya persuasif gitu kan. Kita coba cari tahu apa hobi mereka. Nah, kemudian kita jangan memaksakan kita ingin dimengerti oleh mereka gitu. Tapi kita masuk ke suatu lingkungan, ya coba kita mengerti lingkungan tersebut. Kita yang menyesuaikan. Betul. Kita harus mengerti lingkungan tersebut, karena dengan demikian maka secara tersendirinya jalan itu akan terbuka. Benar. Jadi kita masuk dari pintu mana, kemudian kita akan berbuat apa, nanti akan terbuka. Jadi mereka sendiri nanti yang akan mengutarakan. Contoh di Desa Pangerenan ketika saya masuk, begitu banyak apatisnya pemuda-pemuda di sini. Bahkan berkali-kali untuk masuk ke Pangerenan saya perlu waktu 3 tahun itu kan. 3 tahun ya. 3 tahun. Untuk sekedar diterima. Itu berkali-kali gagal. Coba akhirnya yang ya bisa disebut generasi yang sekarang lah ada respon gitu. Dan mungkin mulai ada dukungan juga ya dari pemerintah setempat mungkin. Betul. Mantap. Berarti tadi tuh tertarik untuk sampel di Desa Pangerenan aja Om perlu waktu 3 tahun untuk sekedar gimana caranya supaya diri Om tuh diterima gitu sama mereka. Berarti nggak butuh waktu yang singkat juga ya untuk melakukan pemberdayaan seperti ini tuh. Ya segala sesuatu itu kan
perlu proses. Jadi tujuan itu bukan yang hal utama ya kan. Tapi prosesnya itu yang utama ya kan. Jadi kalau kita menginginkan yang instan, maka hasilnya juga akan instan dan mudah basi ya. Sepakat Om. Pertanyaan terakhir dong Om. Tadi kan Om bilang bahwa salah satu motivasi Om kenapa sih gerak di pemberdayaan masyarakat desa, khususnya pemuda-pemuda desa, yaitu gimana caranya supaya mereka tuh bangga akan identitasnya sebagai manusia desa. Nah, sekarang harapan Om atau pesan Om untuk pemuda-pemuda desa yang ada di Indonesia kira-kira apa? Jadi saya berpesan kepada pemuda-pemudi generasi muda yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia. Jadi kita jangan malu hidup di desa. Yuk mari kita bersama-sama membangun desa. Kita bikin suatu hal yang membuat kita bangga. Kita berkarya di desa tersebut. Karena apa? Karena dengan karya tersebut maka desa kita akan punya identitas diri sendiri, kita akan menjadi bangga, keluarga bangga. Nah itu, coba galilah. Di setiap desa itu pasti memiliki potensi. Pasti itu ya. Pasti memiliki potensi, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Yuk kita manfaatkan sebaik mungkin gitu. Kita gunakan sebijak mungkin. Jadi mari bersama-sama kita membangun desa. Kita jadikan desa ini sebagai pondasi atau kekuatan NKRI gitu. Mantap. Jadi kedaulatan negara itu awalnya itu dari desa-desa. Ketika desa sudah tidak kondusif atau desa terancam stabilitasnya, maka kedaulatan negara pun terancam. Karena Indonesia yang sesungguhnya adalah desa. Gitu ya? Maka mungkin teman-teman desa yang ada di seluruh Jawa Barat atau Indonesia, ayolah kita bangga lagi menjadi manusia desa. Karena sekarang apa sih yang ada di desa gitu? Bahkan hampir semua kebutuhan kota itu disuplai dari desa. Maka untuk untuk itu. Nah, untuk menghadapi itu, manusia-manusia desa harus percaya diri dengan identitasnya sebagai manusia desa. Manusia desa tidak boleh lagi minder. Kita harus percaya diri bahwa desa dan kota kita setara. Sebisa mungkin manusia desa bisa hidup dari desanya sendiri. Jangan sampai pindah ke kota dan meninggalkan kampung halamannya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga poinnya dapat. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Sehu Maulana dan saya Begin. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.